tanggapan berkaitan dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia dan sistem ketatanegaraan di negara lain. Sistem ketatanegaraan pemerintahan yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Hal ini didasarkan pada kesepakatan pendiri bangsa atau Founding Father dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni dan 10 sampai 17 Juli 1945. Sistem pemerintahan presidensial itu mempunyai ciri-ciri yang khas sebagaimana dianut di Amerika Serikat. Pertama, sistem itu didasarkan atas asas pemisahan kekuasaan. Yang kedua, tidak ada pertanggungjawaban bersama antara presiden sebagai pemimpin eksekutif dengan anggota-anggotanya. Anggota-anggota yang bernama menteri itu sepenuhnya bertanggung jawab kepada presiden. Yang ketiga, presiden tidak dapat membubarkan DPR. Dan yang keempat, presiden itu dipilih oleh Dewan Pimpinan. Selanjutnya, dalam rangkaian perjalanan sistem pemerintahan Indonesia, kalau dikatakan sistem pemerintahan presiden, Indonesia tidak menganut asas pemisahan kekuasaan. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang 1945 tidak menganut suatu sistem negara manapun, tetapi adalah suatu sistem khas menurut kepribadian bangsa Indonesia. Namun sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran trias politikal Montesquieu. Ajaran trias politikal disebut adalah ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang kemudian masing-masing kekuasaan tersebut dalam pelaksanaannya diserahkan kepada satu badan mandiri, yaitu masing-masing badan itu satu sama lain tidak dapat saling mempengaruhi dan tidak dapat saling meminta pertanggungjawaban. Apabila ajaran trias politikal diartikan suatu ajaran pemisahan kekuasaan, maka jelas Undang-Undang Dasar 1945 menganut ajaran tersebut. Oleh karena itu, memang dalam Undang-Undang 1945 kekuasaan negara dipisah-pisahkan dan masing-masing kekuasaan negara tersebut pelaksanaannya diserahkan kepada suatu alat pelengkap badan eksekutif atau presiden, wakil presiden, dan menteri kabinet, memiliki fungsi pelaksanaan ketiga dalam menjalankan negara legislatif atau DPR, memiliki fungsi undang-undang yudikatif atau MA, memiliki fungsi memerintahkan pelaksanaan undang-undang. Lembaga lainnya adalah Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR, Komisi Yudisial atau KY, dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Setelah amandemen tidak ada lagi Dewan Pertimbangan Agung dan diganti sebagai Dewan Pertimbangan bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Selanjutnya, perbedaan sistem tata pemerintahan Indonesia dengan negara Malaysia. Jika melihat dari sistem pemerintahannya, Malaysia menganut sistem pemerintahan parlementer, sedangkan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Indonesia memiliki bentuk pemerintahan republik dan bentuk negara kesatuan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam sistem pemerintahannya, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Hal ini disebut dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Malaysia menganut sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan ini didasarkan pada model British Westminster. Sistem pemerintahan ini dikepalai oleh Yang Dipertua Agung sebagai kepala negara, Dewan Negara atau Senat, serta Dewan Rakyat atau Dewan Pemerintahan Rakyat. Dalam pasal 32 dan 40 Konstitusi Federal Malaysia dituliskan jika Yang Dipertua Agung merupakan seorang raja konstitusional yang dipilih untuk menjabat selama 5 tahun. Yang Dipertua Agung serta Ratu atau Raja Permasyuri Agung dipilih oleh penguasa turun-temurun
Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai Conference of Rome. Kepala negara